Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila dari kelompok 3 Prodi Teknik Pertanian dengan NIM G0412310135. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi praktikum dasar-dasar ilmu tanah, yaitu kerapatan isi dan kadar air tanah. Di mana kita ketahui bahwa kerapatan isi diartikan sebagai materi yang menyusun tanah yang terdiri dari padatan atau partikel-partikel dan bahan organik serta rongga yang dimana berisi air dan udara. Kerapatan isi menunjukkan perbandingan antara berat tanah dengan volume tanah termasuk pori-pori tanah. Di mana dalam menentukan kerapatan isi suatu tanah itu kita melakukannya secara langsung dengan menggunakan metode, yaitu dengan cara mencari tanah yang sesuai untuk mencari tahu kerapatan isinya. Kemudian jika sudah didapatkan, kita membersihkan permukaan tanah tersebut dari tumbuhan-tumbuhan atau seserahan. Kemudian membasahi tanah tersebut dan menaruh ring di atasnya secara tegak lurus, kemudian meratakan tanah dalam ring hingga ke permukaannya. Dilakukan dengan menggunakan 2 ring. Setelah itu melepaskan tanah tersebut dari dalam ring tanpa retak ataupun hancur. Setelah didapatkan sampel tanah tersebut, selanjutnya kita amati sampel tersebut di dalam oven, yang dimana itu melakukan uji cobanya selama 24 jam. Kemudian mengukur sampel tersebut sebelum dan sesudah diovenkan. Dari hal inilah kita dapat mengetahui suatu kerapatan isi tanah dengan menggunakan persamaan, yaitu PB sama dengan MKO dibagi FT, di mana PB itu adalah kerapatan isi, MKO itu masa tanah kering oven, dan FT itu volume tanah. Baik, saya lanjut. Setelah mendapatkan semua nilai dari percobaan yang dilakukan itu, kita memasukkan ke dalam persamaan yang telah dijelaskan sebelumnya. Kemudian setelah didapatkan nilainya, tentunya nilai yang didapatkan itu rendah. Karena hal ini dapat disimpulkan bahwa hal ini terjadi karena tanah awal masih mengandung air, sehingga masih terasa berat, sehingga nilainya juga lebih besar dibandingkan dengan tanah yang telah diovenkan atau dikeringkan. Itu kandungan airnya sudah hilang karena tingginya suhu di dalam oven, makanya tidak lagi mengandung air seperti pada tanah sebelumnya, sehingga nilai dari kerapatan kerapatan isi tanah itu didapatkan menurun karena hal yang tadi sudah dijelaskan. Baik, lanjut ke materi kadar air tanah. Di mana kita ketahui bahwa kadar air tanah itu seberapa banyak air yang terkandung di dalam tanah pada suatu saat, di mana kadar air tanah itu terjadi karena adanya air hujan dan air pada permukaan yang meresap ke dalam tanah dan bertahan di dalam tanah tersebut. Dalam menentukan atau ingin mengetahui kadar air suatu tanah itu, kita menggunakan dua metode digunakan dalam menentukannya, metode gravimetrik dan metode volumetrik. Tetapi pada percobaan yang telah dilakukan, kita hanya menggunakan metode gravimetrik, karena metode ini boleh dikata cukup mudah dibandingkan dengan volumetrik.
Kemudian pada metode ini, dalam menentukannya itu kita harus mengetahui dulu berapa berat cawan Petris, kemudian berat cawan Petris ditambah tanah awal, kemudian berat cawan Petris ditambah tanah kering oven, kemudian menghitung lagi berat tanah awal, berat tanah awal kering oven, dan berat air yang hilang pada satu tanah tersebut. Nah, jika didapatkan semua nilai dari ketentuan untuk menentukan kadar air tanah ini, dapat memasukkannya ke dalam persamaan di mana kadar air tanah sama dengan B dikurang A, kemudian dikurang C dikurang A dibagi dengan C dikurang A dikali 100%, di mana B itu adalah berat cawan Petris ditambah tanah awal, A itu adalah berat cawan Petris, kemudian C itu adalah berat cawan Petris ditambah dengan tanah kering oven. Nah, ketika didapatkan hasilnya, tetapi kita ketahui terlebih dahulu bahwa tentunya nilai sama seperti di kerapatan isi tadi, bahwa nilai sebelum nilai tanah awal dengan nilai setelah keluar dari oven itu tidak sama, karena nilai tanah awal itu masih sempurna mengandung air yang banyak dibandingkan dengan tanah yang setelah di oven itu pastinya sudah tidak mengandung air karena panasnya suhu yang terdapat di dalam oven yang menyebabkan hilangnya kadar air tanah tersebut. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara jelas kadar air tanah sebelum oven itu lebih banyak dibandingkan dengan kadar air setelah diovenkan atau dikeringkan. Hal ini terjadi karena rendahnya kadar air tanah disebabkan karena suhu yang tinggi di dalam oven. Hal tersebut yang menyebabkan tanah awal dan tanah setelah dikeringkan mengalami perubahan suhu. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.